Apa isi dunia? Biasanya yang lazim itu 3 ta itu. Harta, tahta, wanita. Itu yang bikin orang jadi sibuk sampai lupa kepada tujuan penciptaannya. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah? Ini wa'an min baini aidihim. Kami goda mereka dari arah depan dengan menyodorkan dunia dalam bentuk yang hijau ranau, dunia dalam bentuk yang manis sehingga mereka tenggelam di dalamnya lalu melupakan akhirat. Kalau cara itu juga tidak kena, wa min khalfihim, kami datang dari sebelah belakang. Kami lupakan mereka kepada akhirat. Itu mah urusan nanti bagaimana saja. Yang penting yang kita hadapi sekarang apa? Dunia, akhirat kita belum tahu dan bahkan belum tentu ada. Yang sudah pasti saja kita garap. Melupakan akhirat. Wa an aimanihim, yang dimaksud dari arah sebelah kanan, iblis dan setan selalu menghalang-halangi manusia untuk berbuat kebaikan. Karena kanan adalah lambang kebajikan. Sedangkan ansamailihim, kiri adalah lambang kejahatan. Dicegahnya kita berbuat kebajikan dan dibisikannya kita untuk selalu melakukan kejahatan dan kemunkaran. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan akan kamu dapati sedikit sekali di antara manusia yang bersyukur atas nikmat yang telah engkau berikan kepada mereka. Ditanamkan rasa ingkar kepada nikmat. Jika kita tidak kufur iman, dibuatnya kufur nikmat. Mengeluh padahal hidup sudah serba cukup, merasa masih sangat kurang padahal orang lain sudah titik air liurnya melihat keadaan kita. Sedikit sekali di antara mereka yang pandai bersyukur kepada nikmat yang telah engkau berikan itu ya Allah. Jadi untuk ingkar nikmat, bisikan selalu datang dari iblis. Coba lihat itu, temanmu yang tidak pernah sholat rezekinya lancar, kamu berhenti saja sholat. Yang tidak pernah ke masjid pangkatnya naik terus, udah berhenti aja ke masjid. Atau setidak-tidaknya mengeluh dalam hati, Tuhan kayaknya tidak adil, kenapa saya rajin sholat kok rezeki seret bener. Padahal pada dasarnya kalau kita mau berpikir dalam bentuk yang paling mendasar, Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Jika begini keadaan kita, inilah yang terbaik buat kita menurut pertimbangan Allah. Jika kita menuntut lebih lagi, mungkin dengan keadaan yang lebih itu kita bisa tergelincir, dan Allah lebih tahu itu. Sebagai pencipta manusia, Allah lebih tahu tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa didapat dan dicapai oleh manusia. Bahasa ringannya, rezeki lu segini aja deh, lu jadi rajin sholat. Kalau rezeki lu melebihan jadi orang kaya dikit, nanti ngelihat masjid minggir. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin, adapun iblis dan setan sudah menyadari betul bahwa iblis dan setan tempatnya di akhirat nanti jelas neraka. Itu mereka sudah sadari betul. Maka yang mereka kepengen sekarang, bagaimana mencari teman sebanyak-banyaknya untuk menemani mereka di neraka nanti. Nah inilah yang menyebabkan mereka berjibaku betul. Bahkan ada satu riwayat itu, ada waktu-waktu tertentu di mana para setan ini laporan kepada iblis. Kalau ada yang laporan gagal, bukan main marahnya si iblis ini selaku komandan. Kata setan, Pak, saya gagal menggoda si fulan karena imannya kuat. Goblok kamu. Dengan apa kamu goda dia? Dengan kedudukan. Dia tidak mau. Tempuh dengan jalan lain, barangkali dengan harta. Kalau dengan harta tidak bisa, barangkali dengan wanita. Kalau dengan wanita tidak bisa, tempuh segala macam cara.
Dan mereka yang laporannya enak, artinya berhasil menggoda banyak orang-orang beriman, itu konditenya naik. Bahkan mendapat semacam piagam penghargaan sebagai kadar militan daripada iblis. Nah, mereka berusaha dengan segala macam cara mengumpulkan teman sebanyak-banyaknya. Kalau mereka sendiri sudah tahu pasti, sadar nasib saya di akhirat nanti pasti masuk neraka, diazab dan disiksa oleh Allah. Cuma saya begini ini lantaran ulahnya Nabi Adam dulu. Maka anak-anak cucu Nabi Adam harus menjadi teman-teman saya sebanyak-banyaknya guna menemani saya di dalam neraka. Oleh karena itu, pada kesempatan pertemuan saat ini kita akan membicarakan siapa sih teman-teman setan itu. Diriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa pada satu hari iblis diperintahkan oleh Allah untuk datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh baginda Nabi. Datang iblis dalam bentuk orang tua pakai tongkat. Jadi iblis itu bisa malih warna, dia termasuk jenis makhluk halus toh, seperti halnya jin dan malaikat itu bisa malih warna sesuai dengan yang mereka kehendaki. Ketika datang, baginda Nabi bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Dia jawab, "Ana iblis." Saya iblis. Jujur. "Limadza ji'ta?" Mau apa kamu datang kemari? Kata baginda Nabi. Dijawab oleh iblis, "Innallaha amaroni an atika wa ujibaka an kulli ma sa'altani." Allah memerintahkan saya untuk datang kepadamu dan menjawab segala pertanyaan yang engkau ajukan kepada saya. Nah, atas pernyataan ini baginda Rasul kemudian bertanya dengan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, iblis, "Kam ikhwanuka min ummati?" Ada berapa sih teman-temanmu dari golongan umatku? Dari golongan umatku, umat Islam ini, bukan orang lain. Kalau orang kafir sih sudah jelas, itu memang CS-nya iblis. Tapi dari umatku, siapa saja yang jadi teman-teman kamu iblis? Menjadi antekmu, menjadi alatmu sejak dari dunia sampai ke neraka nanti. Atas pertanyaan ini iblis menjawab, "Teman-teman saya dari golongan umatmu ya Muhammad, asyarun, ada 10 orang. Ada 10 orang yang merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka." Siapa mereka? Pertama kata iblis, teman saya hakimun jair. Hakim yang curang. Hakim yang tidak adil. Ini bisa dimaklumi. Kenapa? Karena hakim diharapkan adalah produk keadilan. Sehingga orang mengatakan seorang hakim adalah seorang yang meletakkan sebelah kakinya di surga dan sebelah lagi di neraka. Kalau adil dia menghukum, kaki sebelah kanan yang akan menentukannya ke surga. Kalau licik dia menghukum, kaki sebelah kiri yang akan menjerumuskan dia ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya dalam kehidupan kurangnya sandang pangan bukan satunya-satunya sebab yang membuat orang menderita. Tidak teraturnya perumahan, kurangnya lapangan kerja bukan satu-satunya yang menyebabkan rakyat menderita.
tapi lukanya rasa keadilan, tidak tegaknya hukum sebagaimana yang diharapkan, itu juga bisa menjadi sumber nestapa, bisa menjadi asal dari segala derita. Oleh karena itu, hakim yang tidak adil, hakim yang curang, yang menghukum tidak berdasarkan hukum, tapi berdasarkan kepentingan, berdasarkan pesan sponsor, hukum bisa dibeli, ada istilah mafia peradilan. Hakim-hakim macam ini yang akan menjadi teman-teman iblis. Dan tiap kali palu akan diketuk, iblis sudah bukan main sibuknya. Kekuasaan di tanganmu, hijau katamu, hijau yang akan berlaku, merah kau ketok, merah yang akan jadi keputusan. Orang lain tidak tahu ini kesempatan untuk jadi kaya, ini kesempatan untuk naik pangkat. Manipulir hukum tidak ada yang tahu karena orang banyak yang awam dengan hukum. Saudara-saudara kaum muslimin, kalau hukum sudah bisa dibeli, atau kalau hukum cuma untuk orang-orang kecil saja, ada kelompok-kelompok yang kebal hukum, maka akan timbullah kiamat di masyarakat, di mana yang kuat makin kuat, yang lemah selalu menjadi mangsa. Oleh karenanya, hakim yang serong, hakim yang durjana merupakan teman-teman setan, merupakan teman-teman iblis dari dunia sampai ke neraka nanti. Ini yang pertama. Oleh karenanya, pada dasarnya setiap kita adalah hakim untuk keluarga, dalam pergaulan. Hendaklah adil di dalam memutuskan segala sesuatu.